Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu indah dan besar kasih Tuhan sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh penginjil kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdiri masuk dalam doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa hanya Allah yang besar, yang layak untuk dimuliakan dan ditinggikan. Mari kita bersama-sama memuji Dia, kita memberikan penghormatan kita kepadanya, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as
glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. 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 Biarlah hanya segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak untuk dimuliakan. Kami mengucap syukur sebab kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami. Engkau menyertai perjalanan hidup kami. Dan Engkau selalu dapat kami andalkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Engkau berikan. Dengan kasih-Mu yang besar, Engkau merelakan diri-Mu datang ke dunia ini untuk menjadi penebus kami semua. Namun kami juga menyadari Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang tidak sempurna. Kami seringkali melakukan pelanggaran di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami memohon pengampunan Tuhan, supaya kami boleh layak datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, berita anugerah pada saat ini terambil dari Kitab Roma, pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama meresponi anugerah Tuhan. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersorak bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa pandemi ini membuat kita sangat terbatas. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Saya mengundang kita semua memujikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Kita bertepuk tangan bersama dengan anggota keluarga kita di rumah. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari saat ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan mata kita, telinga kita, hati kita, untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Buka mataku Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya
dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Buka mataku, agar ku tampak Yesus. Ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih jauh. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami karena kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kami menyediakan hati kami untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan dan melayakkan hamba-Mu untuk boleh dipakai sebagai utusan Allah yang menyampaikan firman Allah dan boleh menjadi berkat buat semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Hamba terus mengaku ya Tuhan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan hanya oleh Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja secara leluasa di tengah-tengah kami, baik terhadap hamba-Mu yang Kau pakai untuk berkata-kata, demikian juga kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah renungan, dan di situ menceritakan sebuah kisah dua orang pejalan kaki. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan perjalanan yang cukup jauh. Dan di dalam perjalanan itu tidak ada rumah penduduk. Dalam perjalanan itu mereka berbincang-bincang tentang banyak hal. Dan sampai pada suatu saat ketika mereka menyadari bahwa air yang menjadi bekal mereka habis, dan sementara perjalanan masih panjang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan beristirahat di suatu tempat yang memang biasa tempat orang beristirahat dalam perjalanan tersebut. Nah, saudara sekalian, sambil berbincang mereka kaget karena di tempat duduk tidak jauh dari tempat mereka ada sebotol air yang masih utuh. Lalu kemudian mereka sama-sama sepakat untuk membagi air yang ada dalam botol itu dan mengisinya ke dalam botolnya masing-masing. Nah, kita melihat bahwa orang yang pertama, dia melihat bahwa setelah diisi ke dalam air, ke dalam botol menjadi miliknya, maka dia melihat, waduh, sedikit sekali. Apa ini cukup ya untuk saya dalam perjalanan yang masih panjang? Lalu kemudian dia rasa menyesal. Kenapa? Karena dari tadi perjalanan dia termasuk menggunakan airnya dengan secara boros. Bahkan kadang-kadang waktu dia minum ada tumpah sedikit. Nah, saudara sekalian, akhirnya dengan rasa menyesal, rasa sedih, rasa was-was dan juga takut jangan sampai air ini tidak cukup yang sedikit ini dan perjalanannya masih panjang. Berbeda dengan orang yang kedua, dia memandang air yang masuk ke dalam tempat botol minumannya. Dia katakan, wow, syukur sekali ini masih ada air segini. Ini akan cukup untuk saya
bekal saya dalam perjalanan sampai di tempat tujuan. Siapa tahu di tengah perjalanan bertemu dengan orang dan saya bisa minta bantuan kepada mereka. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, 2 orang tadi mengalami pengalaman yang sama, situasi yang sama. Bekal minuman mereka habis dan yang mereka temui hanya sedikit. Sementara perjalanan yang akan mereka jalani masih panjang. Tapi mereka memandang dengan cara yang berbeda. Satu orang yang pertama tadi dengan pesimis, dengan rasa sedih, was-was, khawatir, dengan rasa menyesal. Sementara orang yang kedua, dia memandang air itu sebagai satu kesempatan untuk dia melanjutkan perjalanan dan dia bisa sampai di tempat tujuan. Nah, saudara sekalian, dari sini kita melihat bahwa betapa pentingnya cara kita memandang atau melihat suatu situasi. Entahkah itu membuat kita menjadi pesimis ataukah menjadi bersemangat. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah melihat seperti cara Allah melihat, yaitu melihat dari sudut pandang Allah. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lalu nanti lanjut ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi lagi ke Yudea." Ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan pada akhirnya boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan yang kita barusan baca adalah kita melihat bahwa di sana Tuhan mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah 3 bersaudara yang tinggal di Betania. Dan saudara, 3 bersaudara ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan mereka cukup dekat dengan Tuhan Yesus? Karena ketika Tuhan Yesus suatu kali datang ke kota Betania, maka Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah mereka.
dan Marta menerima Yesus di rumahnya dan melayani dia dengan begitu sibuk. Itu bisa kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 38 dan ayat yang ke-40. Sampai akhirnya sempat Marta itu ditegur oleh Tuhan Yesus karena begitu sibuk dalam melayani Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sedangkan Maria pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, dia duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, lalu kemudian kita melihat kalau kita membaca Alkitab dalam pasal yang ke-12 dari Injil Yohanes, di sana dikatakan bahwa Maria adalah orang yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa baik Marta maupun Maria memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, maka ketika saudara mereka mengalami sakit, maka Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Dan pesan itu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi bukan hanya Tuhan, Lazarus saudara kami sakit, tetapi ditambahkan dengan Tuhan, dia yang Lazarus, dia yang kau kasihi sakit. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan hanya dari pihak Tuhan Yesus punya kedekatan dengan mereka, tapi itu dirasakan oleh ketiga bersaudara ini. Dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, memang Tuhan Yesus sangat mengasihi ketiga bersaudara ini. Itu bukan hanya dari pihak Tuhan Yesus yang menunjukkan kasih, bukan hanya juga dirasakan oleh ketiga bersaudara itu, tetapi penulis Injil Yohanes dalam ayat 5 juga memberikan penekanan bahwa Yesus mengasihi mereka bertiga. Ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, saudara sekalian, kasih daripada Tuhan Yesus itu begitu terasa ketika suatu saat Tuhan Yesus datang ke Betania, dan pada waktu itu ternyata Lazarus itu sudah meninggal, 4 hari dikubur. Marta lalu kemudian Maria bertemu dengan Tuhan Yesus. Maria bertemu dengan Tuhan Yesus dan menangis. Maka Tuhan Yesus berespon. Tuhan Yesus ikut sedih, terharu, bahkan juga ikut menangis. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Kenapa hal itu terjadi? Karena Tuhan Yesus mengasihi ketiga bersaudara tersebut. Namun kita lihat di sini satu hal yang sangat mengherankan, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang sangat mengasihi ketiga bersaudara tersebut, ketika mendengar berita bahwa Lazarus dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus tidak segera datang. Tuhan Yesus tidak segera berespon. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes ini, kemungkinan besar bahwa pada waktu Tuhan Yesus mendengar berita Lazarus itu sakit, dia berada di wilayah Galilea. Jadi kalau kita melihat peta Palestina, di sana dia bagian atas itu adalah wilayah Galilea, lalu bagian tengah itu adalah wilayah Samaria, dan yang di bawahnya adalah Yudea, di mana di sana ada kota Yerusalem dan di dekatnya juga ada kota Betania. Nah, Tuhan Yesus ketika mendengar berita tentang Lazarus yang sakit, dia sengaja tetap tinggal 2 hari di sana. Lalu setelah itu dikatakan bahwa dia mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita ke Yudea, karena Lazarus ternyata sudah tertidur. Murid-murid berpikir kalau tertidur ya pasti sembuh, karena tertidur. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tertidur dalam arti sudah meninggal dunia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mari kita ke sana ke Yudea, karena aku ingin membangunkan dia. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa kita atau
Maria, Marta, dan Lazarus memiliki dua pilihan cara pandang. Cara pandang secara manusia bertanya, "Loh Tuhan, Engkau kan mengasihi kami. Kenapa ketika Lazarus sakit Engkau tidak segera datang? Kenapa tunggu dia meninggal dunia baru Engkau datang?" Mungkin seperti itu kalau berpikir secara manusia. Tetapi Tuhan Yesus di dalam bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa suatu peristiwa bisa saja terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus belajar memandangnya dari sudut pandang Allah. Nah, dari peristiwa ini kita akan melihat bersama-sama untuk melihat peristiwa itu dari sudut pandang Allah. Apa yang pertama? Yaitu bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan kedahsyatan kuasanya dan kemuliaannya. Saudara, di dalam ayat 21 dan 32, Marta dan juga Maria mengatakan hal yang sama ketika Tuhan Yesus datang, dan waktu itu Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. "Tuhan, seandainya Engkau datang waktu dia masih hidup, dia tidak akan mati, dia pasti akan sembuh. Tetapi sekarang apa daya, dia sudah dikuburkan 4 hari." Itu kalau kita bicarakan secara bebas. Nah, saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka dan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu dan kepada kita juga pada hari ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya yang luar biasa. Tuhan Yesus bukan hanya mampu menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa atas alam meneduhkan angin ribut, bukan hanya berkuasa atas setan, mengusir setan, tetapi juga Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Di dalam Yohanes pasal 11 ini kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan di dalam goa. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa, bukan hanya menyembuhkan segala penyakit, bukan hanya berkuasa atas alam, bukan hanya berkuasa atas setan, tetapi juga Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu membangkitkan dia sehingga dia bisa hidup kembali. Jadi yang pertama kita harus memandang dari sudut pandang Allah, yaitu bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 mengatakan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, tidak ada yang mustahil dalam pandangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui peristiwa ini Tuhan Yesus melatih agar murid-muridnya belajar untuk percaya pada kuasa Tuhan dan juga kebaikan Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu lanjut ayat 40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta. Lalu saat-saat di mana Tuhan Yesus sebelum membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam ayat yang ke-42 berkata demikian, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Di sini ada 2 kali kita lihat dalam ayat-ayat yang saya baca tadi, 2 kali Tuhan Yesus mengatakan ini semua terjadi supaya kamu belajar percaya. Ketika dia berdoa kepada Bapa, dia juga mengatakan hal yang sama. Semuanya ini terjadi supaya mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ketika semuanya berjalan dengan lancar, keadaan kita sehat, baik-baik saja, adalah gampang untuk percaya kepada Tuhan. Adalah gampang untuk mengakui kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun bagaimana ketika dalam keadaan yang sulit? Mungkin ketika kita di PHK, ketika usaha mengalami penurunan, ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, atau banyak hal lain yang datang dan menimpa kehidupan kita. Masihkah kita bisa percaya kepada Tuhan dan kebaikannya? Oleh sebab itu ketahuilah, jikalau kita mengalami banyak hal buruk, ya seperti yang dialami oleh Marta dan Maria, kita mau belajar seperti yang Tuhan Yesus katakan, supaya kita belajar percaya kepada Tuhan dan percaya pada kebaikan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya pada saat semuanya jalan lancar, tetapi pada saat segalanya berjalan dengan sulit, mengalami penderitaan, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Kalau kita berhenti membaca sampai ayat yang ke-15, kita belum melihat rencana Allah yang besar yang akan membangkitkan Lazarus. Tetapi kalau kita menyelesaikan pasal yang ke-11 dari Injil Yohanes ini sampai ayat yang ke-44, kita melihat bahwa kuasa Allah cukup untuk membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur. Jadi intinya Tuhan mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan dan pada kebaikannya, apapun yang kita alami. Hal yang ketiga yang kita lihat, maksud Allah di balik semuanya itu adalah bahwa Tuhan Yesus mengajar bahwa bagi orang percaya kematian bukanlah akhir. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu tertidur dan aku akan membangunkannya. Jadi Yesus menegaskan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya, karena pada suatu saat dia akan dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita petik melalui renungan pada hari ini adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, penting sekali kita memandang peristiwa itu dari sudut pandang Allah. Karena kalau kita memandang dari sudut pandang kita secara manusia, kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, kita akan menjadi orang yang putus asa dan tergeletak, menyerah. Tetapi ketika kita melihat dan memandang dari sudut pandang Allah, maka ada semangat, ada kekuatan, ada pertolongan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi sekali lagi penting untuk kita memandang segala sesuatu yang terjadi baik dalam hidup kita maupun yang terjadi di sekeliling kita dari sudut pandang Allah. Lalu pertanyaan yang berikut adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memandang suatu peristiwa itu dari sudut pandang Allah? Jawabannya adalah kita memberi waktu kita sebanyak-banyaknya untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita tekun membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, maka banyak hal yang kita temukan, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga ada kekuatan, ada pertolongan, ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kitab Ulangan 29 ayat 29, di sana menyebutkan bahwa apa yang tersembunyi itu adalah bagiannya Allah. Tetapi apa yang dinyatakan
itu adalah bagian kita. Apa artinya? Firman Tuhan ini akan menjadi sesuatu yang tersembunyi apabila kita tidak membaca dan merenungkannya. Tetapi ketika kita membaca dan merenungkannya, itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan, yang menjadi bagian kita. Kita melihat ada banyak janji-janji Tuhan, ada banyak hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia dan yang akan Tuhan kerjakan juga dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari kita memandang dari sudut pandang Allah, sehingga kita bisa menyadari dan merasakan bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami dan merasakan bahwa kita adalah orang yang Tuhan kasihi, itu menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi badai kehidupan. Ada banyak janji dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang Tuhan kasihi. Misalnya saja di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan melebihi daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Jawabannya tentu tidak. Tapi Tuhan bilang, kalaupun ada perempuan yang melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, ini sesuatu yang sangat menghibur. Ketika kita merasa diri kita tidak dikasihi, ada Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi sekalipun orang-orang yang seharusnya mengasihi kita, tidak mengasihi kita, meninggalkan kita, tetapi ada Tuhan yang menyambut dia. Dan itu merupakan satu kekuatan yang khusus apabila dia menghayati bahwa Tuhan mengasihi dan menyambut dia. Demikian juga dalam Yohanes ya, pasal 15 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, yaitu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang besar. Dia memberikan nyawanya untuk kita orang-orang berdosa. Jadi hayatilah, pandanglah diri kita sebagai orang yang Tuhan kasihi. Maka kita akan menjalani hidup kita dengan cara yang berbeda. Dan teruslah percaya kepada Tuhan dan kepada kebaikannya. Apapun yang kita alami, tetaplah percaya pada Tuhan dan kebaikannya. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Semoga renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita manusia, sehingga kita tetap kuat dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa dan sekaligus berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah hadir di tengah kami dan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hamba menyadari sangat terbatas dalam memberikan penjelasan, namun biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja menerjemahkannya ke dalam hati kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh terus belajar memandangnya dari sudut pandang Allah, sehingga kami tetap kuat, kami tetap bersemangat di dalam menjalani hari-hari kami, dan kami boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan,
kami terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini secara online di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati, menguatkan, menopang, dan memberikan pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan untuk jemaat-Mu boleh mengasihi Tuhan dan tetap kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ada yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar, dan pertolongan-pertolongan Tuhan Engkau nyatakan kepada mereka. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan dalam suasana pandemi COVID-19 ini agar tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa agar ibadah secara online ini justru menjadi peluang bagi pekerjaan pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan boleh disampaikan seluas-luasnya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami rindu bahwa jemaat-Mu terus dikuatkan, bahkan bagi orang-orang yang belum percaya, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan pada saat ini kami terus berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, rohaniawan yang melayani Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan di dalam setiap ibadah yang ada. Tuhan pakai dan urapi, perlengkapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat buat semua jemaat. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong agar bangsa dan negara kami boleh mengalami kelegaan. Penyebaran COVID-19 ini boleh segera dihentikan dan segala aktivitas boleh berjalan dengan baik, baik di dalam kegiatan anak-anak yang sekolah, kegiatan ibadah, bahkan juga dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan pembangunan boleh berjalan dengan lancar. Berkatilah pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan kami rindu bahwa negara kami boleh tetap aman, kami boleh hidup dalam damai sejahtera, berdampingan satu dengan yang lain, saling mengasihi dan saling menolong dalam suasana yang sulit. Baik itu dengan sesama sebagai orang percaya, bahkan juga dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami dan pekerjaan Tuhan di negara ini agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan ini dengan sukacita karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kita bersama-sama berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan memohon berkat yang dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita
damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali beribadah pada minggu depan di ibadah online pos pelayanan Tepok. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus